Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat sekali ya. Siapa yang masih semangat? Saya semuanya ya bilang saya. Oke, terima kasih ya atas semangatnya hari ini ya. Pak Guru mulai pembelajaran hari ini. Pak Guru akan absen ya, akan memeriksa kehadiran Bayi Yeni Arianti. Oke, bagus. Erika, Gian, mana Gian? Hilmawati, Miftahul, Nikade, Silaturahmi, Sulistiara. Satu orang ya yang tidak hadir hari ini karena sakit. Atas nama Mirnawati ya. Baik, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, Pak Guru minta ke kalian untuk berdoa dulu ya. Setelah berdoa nanti kita akan menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu Indonesia Raya. Silakan ketua kelas untuk pimpin teman-temannya berdoa. Ketua kelas. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagus ya. Hari ini setelah kita berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya untuk mengobarkan semangat kita ini. Silakan semuanya berdiri, dipimpin oleh dirijen satu orang. Silakan kalau begitu Intan. Kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Kita mulai ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Jadi setiap mengawali pembelajaran ya, nanti kita akan terus ya mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional lainnya ya. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari ya mengonstruksi apa? Mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot ya, makna tersirat dari teks anekdot. Jadi kemarin Pak Guru sudah sampaikan materi mengenai mengonstruksi ya. Jadi dalam mengonstruksi di buku paket yang Pak Guru sudah bagikan kemarin itu kriteria ya teks anekdot. Kriteria teks itu dikatakan sebagai teks anekdot apabila memenuhi 6 unsur ini ya. Kriteria penilaian. Kita bisa mengatakan itu teks anekdot apabila memenuhi ya 6 kriteria ini ya. Yang pertama itu ada cerita lucu, ceritanya lucu ya. Yang kedua ada ya. Oke, jadi teks ini kita bisa katakan teks anekdot apabila memenuhi ke-6 unsur atau ke-6 kriteria ini ya. Ada yang masih ingat? Baroro bisa? Berupa pesan pengarang kepada pembaca. Oke, bagus ya. Kalau tadi Nuri mengatakan makna tersirat di dalam teks anekdot itu berisi nilai pendidikan. Baroroh mengatakan pesan tersirat pada pembaca ya, bagus ya. Jadi hari ini kita akan menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan ya, baik lisan maupun tulis. Oke, indikator yang akan kalian capai di sini ya, indikator menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda ya. Jadi ada dua, nanti Pak Guru jelaskan ya. Menceritakan teks anekdot itu ada dua pola penyajian ya yang berbeda. Yang kemudian nanti kalian kalau kalian sudah ceritakan di dalam bentuk tulisan atau lisan itu, nanti kalian susun teks anekdot itu ya berdasarkan strukturnya. Masih ingat struktur teks anekdot ada berapa? Ada 5. Yang pertama Abstraksi, orientasi, visi, reaksi, moral. Oke, bagus. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ya, kegiatan ya, pembelajaran ini ya menggunakan model yang Pak Guru sudah siapkan di sini. Kalian nanti diharapkan ya mampu ya atau dapat menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi nanti kalian Pak Guru minta, Pak Guru sudah siapkan teks, nanti kalian menceritakan kembali ya teks anekdot yang Pak Guru sudah siapkan itu. Oke, jadi materi yang Pak Guru akan sampaikan ya ada 3 di sini. Nanti Pak Guru akan bagi kelompok ya. Setelah
Pak Guru jelaskan, nanti Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti di akhir pembelajaran kita akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Materi yang akan Pak Guru sampaikan di sini mengenai isi teks anekdot. Coba dilihat di sini. Bisa dibaca ya? Di sini ya, isi teks anekdot itu ada 2 ya. Graf pertama, kedua, ketiga ini coba dibaca di sini ya. Pada intinya teks anekdot ini memiliki ya 2 macam isi, ada secara tersurat dan tersirat. Tersurat adalah isi atau makna yang tertulis secara harfiah ya. Jadi tersurat itu bisa kita ambil makna secara langsung di dalam teks itu. Kemudian yang kedua ada pola penyajian ya. Pola penyajian di dalam teks anekdot inilah yang nanti yang akan kalian buat ya. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau baca dengan pola penyajian yang berbeda. Jadi ada 2 pola penyajian di dalam teks anekdot. Nanti tugas kalian ya di dalam teks anekdot ini, Pak Guru minta ke kalian semua untuk menceritakan kembali teks anekdot dalam bentuk dialog. Kemudian kalian ubah, kalian ceritakan kembali, kalian susun kembali dalam bentuk narasi. Pak Guru sudah siapkan, nanti kalian bisa lihat di sini. Ada langkah-langkah di sini ya. Yang pertama itu ada merencanakan topik yang matang kembali atau menceritakan kembali atau menyusun kembali teks anekdot itu ya. Baik, di sini Pak Guru sudah tuliskan ya. Pak Guru sudah siapkan di sini contoh teks anekdot ya. Contoh teks anekdot ini contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Bisa kalian lihat di sini ya. Ada dialog antara guru dan murid ya. Di halaman 68 itu ya ada contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Nah, ya bisa dilihat. Oke, Pak Guru minta ke kalian untuk membacanya selama 5 menit. Silakan kalian baca sebelum kita bentuk kelompok. Silakan dibaca di buku paketnya ataupun bisa melalui PowerPoint ini. Silakan dibaca dulu, diamati. Sudah selesai dibaca? Oke, baik semuanya ya. Jadi itu contoh teks anekdot ya dalam bentuk narasi ya. Hari ini ya Pak Guru mau kalian diskusikan ya contoh teks anekdot yang Pak Guru sudah tampilkan di depan dan yang kalian sudah baca tadi. Ini dalam bentuk dialog ya, dalam bentuk percakapan. Nanti Pak Guru bagikan lembar kerja peserta didik ya yang kalian isi nanti bersama kelompoknya masing-masing. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Hari ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Silahkan mulai dari Nuri ya, kelompok kita acak ya supaya tidak hanya dengan itu saja kelompoknya. Sebelum bagi kelompok, semuanya tolong diperhatikan di sini. Pak Guru sudah siapkan LKPD ya, lembar kerja kalian yang nanti kalian isi. Di sini juga sudah ada contoh teks anekdot tentang suka terlambat masuk sekolah ini. Dan nanti kalian isi di bagian ini ya. Kalian ceritakan kembali teks anekdot dalam bentuk dialog ini ke dalam bentuk narasi ya. Perhatikan sini ya. Kalian ceritakan kembali dalam bentuk narasi. Kalian ceritakan kembali, kemudian kalian susun. Sudah bisa dipahami kan? Oke, kalau begitu kita bentuk kelompok. Kita hitung mulai dari Nuri 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya, sampai seterusnya. Nanti tolong yang lain diingat ya kelompoknya. Mulai dari Nuri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Silakan bentuk kelompoknya, tolong jaga jarak dengan masing-masing kelompok ya. Silakan bentuk dengan rapi, dengan tertib, jangan sampai ada yang ribut. Silakan semuanya sudah dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Pak Guru sudah siapkan LKPD, silakan kalian jaga ya. Anekdot. Baik. Semuanya perhatikan sini. Seperti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, di sini ada contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Nanti kalian ubah menjadi atau ceritakan kembali ya. Kalian ubah lagi menjadi teks anekdot dalam bentuk narasi ya. Ceritakan kembali. Untuk menceritakan kembali teks anekdot ini tentu kalian harus susun ya sesuai dengan strukturnya di sini. Silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD itu. Silakan kalian kerja bersama dengan kelompoknya, jangan melihat kelompok lain. Dari sekarang silakan diselesaikan.
Jangan digambar bukunya. Yang sudah selesai, angkat tangan kelompok mana saja yang sudah selesai dari 5 kelompok ini. Oke, oke, bagus. Sudah selesai semua ini? Yakin sudah selesai semua? Yakin? Katanya Sohib. Kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya kepada teman-teman. Yang lain tolong disimak ya. Tolong disimak dengan bagus karena kalau tidak sesuai nanti kalian komentari ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang suaranya. Dalam kesempatan ini saya mewakili kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai penyusunan teks anekdot berdasarkan Nanti struktur teks yang pertama abstraksi, pola penyajian. Pada suatu sekolah siswa nasional Suparman suka banget terlambat. Suaranya. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya sini ada yang mau menanggapi Oke. ada yang tidak tanya lagi? Ya, tidak. Ya. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke. Silakan Nuri keluarkan suara emasnya supaya didengar oleh teman-temannya ya. Oke Nuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1. Kelompok 1 ya tadi ini ya. Kelompok 1. Tidak ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi atau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh. Sudah sesuai menurut kalian? Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya mewakili kelompok 2. Guru yang mengajarkan tugas tersebut dibuat marah olehnya. Padahal Suparman sudah berkali-kali diberitahu dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah. 2 ya, kelompok 2. Ada yang bertanya? Kelompoknya Intan, Arya, Sulistiara, Kadek dan Wayan sama Eliza. Jadi apa yang disampaikan atau apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ini sudah bagus ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pak Guru lagi apa yang Pak Guru sudah berikan tadi ya. Di sini tadi kita sudah mempelajari ya materi mengenai isi teks anekdot ya. Anekdot itu memiliki isi atau isi yang terkandung di dalam teks anekdot itu ada 2, ada tersurat dan ada yang tersirat. Yang kedua ada menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru tunjuk ya untuk kita menyimpulkan. Silakan, Wayan. Dalam pembelajaran kali ini dapat saya simpulkan bahwa dalam menceritakan kembali teks anekdot baik dalam pola penyajian dialog maupun narasi kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. Apa yang disampaikan oleh Wayan tadi itu sudah bagus sekali ya. Untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingatkan ya karena ini materi terakhir kita di dalam teks anekdot. Minggu depan kita sudah masuk ke dalam teks cerita rakyat atau kita akan mempelajari yang namanya hikayat ya. Ada yang pernah dengar apa itu teks cerita rakyat atau hikayat? Belum pernah dengar sama sekali. Ya, nanti sepulang kalian dari sekolah ya, kalian punya kuota, kalian punya paket data, silahkan dicari ya, cari di internet cerita rakyat dalam kurung nanti atau kalian cari hikayat. Apa sih yang dimaksud dengan cerita rakyat atau hikayat ini? Minggu depan coba kita diskusikan atau bahas bersama. Kita akhiri dengan duduk yang rapi dan
Berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa ya. Semoga Kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.